Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 97. Keira agak bingung mendengar ini. Kemudian, dia menundukkan kepalanya. Sebenarnya, banyak orang yang mengatakan itu. Louis tidak mengatakan apa-apa dan diam mendengarkan penjelasannya. Keira tersenyum. Saat kami masih kecil, Isla sangat membenciku hanya karena saat aku berdiri di samping Nyonya Olsen, orang-orang selalu mengira aku sebagai putrinya. Anak-anak tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya. Isla jelas-jelas mengincar Keira saat itu. Dia akan mendorong Keira, memukulnya, dan membuat sekelompok anak lain mengumpatnya. Keira telah dicuci otaknya oleh Poppy saat itu, selalu berpikir bahwa dia berutang pada Isla dan selalu menundukkan kepalanya di hadapan Isla, tidak tahu bagaimana cara melawan. Mata Keira perlahan menjadi muram. Sebenarnya, aku pikir mungkin alasan mengapa Poppy begitu jahat padaku adalah karena aku sama sekali bukan anak kandungnya. Sayangnya, aku melakukan tes DNA dengannya, dan memang, aku adalah putrinya. Saat itu, dia telah diculik dan dijual selama beberapa bulan. Setelah kembali, kantor polisi meminta dia dan Poppy menjalani tes DNA untuk memastikan asal-usul anak tersebut. Saat itu, dia berharap bukan anak Poppy. Sayangnya, tidak ada, jika, seperti itu. Itu memang sangat disayangkan. Suara Louis rendah dan lembut. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Anda dan Nyonya Olsen tidak benar-benar mirip. Hanya saja temperamen Anda sangat mirip. Orang-orang yang tinggal bersama cenderung mengembangkan kebiasaan serupa dari waktu ke waktu. Saat masih kecil, hal yang paling disukai Keira adalah mengamati Nyonya Olsen dan belajar cara berinteraksi dengan orang lain darinya. Berkat Nyonya Olsen pula, Keira bisa bangkit dan berhenti dimanipulasi oleh Poppy. Dia tersenyum. Saya tahu kita tidak mirip. Jika salah satu fitur wajah saya mirip dengan Mrs. Olsen, saya akan menganggap Mrs. Olsen sebagai ibu saya. Pernyataan yang merendahkan diri ini membuat Louis tertawa kecil. Dia menundukkan pandangannya dan berkata dengan ringan, mungkin itu warisan antar generasi. Keira langsung menatapnya. Apa itu? Tidak ada apa-apa. Louis merasa lebih baik tidak mengatakan apapun tentang hal-hal yang tidak pasti, untuk menghindari kekecewaannya. Nyonya Olsen dan Taylor bergegas mengejar Isla, yang bergegas keluar. Mereka melihat Isla memasuki tempat parkir dan mengetahui bahwa Isla tidak akan lari entah kemana, mereka menghela napas lega. Nyonya Olsen menunjukkan sedikit keraguan. Taylor, apakah aku benar-benar lebih memihak Keira? Apakah aku mengabaikan Isla? Apakah aku bermain pilih kasih secara terang-terangan? Tidak seburuk itu, jawab Taylor, yang selalu mengutamakan Keira, secara objektif. Kau memang sangat menyukai Keira, tetapi kau masih bisa menahan diri. Isla hanya sedikit terlalu pencemburu. Nyonya Olsen mendesah. Mengapa Isla menjadi seperti ini? Baik kamu maupun aku bukanlah orang-orang yang picik. Taylor kemudian memegang lengannya. Ini semua salahku. Di keluarga lain, tanpa anak perempuan yang tidak sah, anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang ceria dan positif. Keluarga kami berbeda. Ditambah lagi, Keira sekarang menjadi dokter South, dan dia lebih cemerlang dari Isla. Jadi kecemburuan Isla bisa dimengerti. Nyonya Olsen terdiam sejenak. Keunggulan seseorang tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuannya, apalagi mengingat semua hal dalam keluarga diberikan kepada Isla terlebih dahulu, baru kemudian Keira. Sejak kecil, Isla memiliki semua yang mungkin tidak dimiliki Keira. Namun, semua yang dimiliki Keira, pasti dimiliki Isla juga. Jadi, apa hak Isla untuk menyalahkan Keira? Dan kamu juga? Menekan Keira untuk mengaku tadi itu tidak benar. Namun, Taylor mengusap dahinya. Shirley, kau lupa bahwa orang-orang punya hubungan dekat dan jauh. Keira hanyalah putri Poppy. Di hatiku, hanya putrimu yang merupakan putriku. Jika kehidupan Isla dan Keira ada di hadapanku dan aku hanya bisa memilih satu, aku tidak akan ragu untuk memilih Isla, apalagi membuat Keira mengakui kejahatannya. Dia memegang bahu Nyonya Olsen. Shirley, kamu harus ingat, betapapun hebatnya Keira, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Isla adalah putri kita. Jika Isla tersesat karena kamu menyukai Keira, apakah kamu akan menyesalinya di masa depan? Nyonya Olsen tercengang. Taylor berkata pelan, sebaiknya kau jaga jarak dari Keira di masa depan.
Kita bertiga akan menjalani hidup yang tenang. Nyonya Olsen mengepalkan tangannya dan perlahan menundukkan pandangannya, namun dia merasakan kekosongan dalam hatinya. Ketika mereka berdua sampai di mobil, Isla sudah kembali tenang. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu berangkat ke rumah sakit. Hari ini, keluarga Allen berencana untuk kembali ke Clans, dan Nyonya Olsen membawa Isla untuk meminta maaf. Isla berperilaku sangat baik. Hanya dengan memperoleh pengampunan dari keluarga Allen, ada kemungkinan Jacket tidak akan membatalkan pernikahannya. Belakangan ini, Jacket sama sekali mengabaikannya, yang membuatnya cemas. Mereka bertiga tiba, dan Nyonya Olsen meminta maaf dengan tulus. Keluarga Allen telah menyiapkan semua barang bawaan mereka dan menunggu untuk berangkat. Rebecca menjulurkan leher untuk melihat keluar, menantikan kedatangan Keira. Keira telah berjanji padanya bahwa dia akan datang mengantarnya. Namun, waktu yang disepakati telah lewat. Mengapa Keira belum juga datang? Di sisi lain, setelah Nyonya Olsen meminta maaf kepada Tuan dan Nyonya Allen, dia menghampiri Rebecca, mengeluarkan sertifikat kepemilikan properti dari tasnya, dan menyerahkannya kepada Rebecca. Nona Allen, Isla mengatakan sesuatu yang tidak pantas yang menyakiti Anda. Saya tahu tidak ada yang dapat menebus kerugian yang telah dia sebabkan kepada Anda. Saya tahu keluarga Allen memiliki segalanya, tetapi ini adalah tanda niat baik saya. Rebecca tercengang dan menatap ayahnya. Ibu Allen juga sedikit kesal, merasa bahwa Ibu Olsen berusaha menyingkirkan orang-orang yang punya uang. Ia melangkah maju untuk mengambil sertifikat hak milik, bermaksud mengembalikannya kepada Ibu Olsen. Namun, ia tiba-tiba melihat informasi pada sertifikat itu dan benar-benar tercengang. Bukankah itu Golden Glory Mansion yang paling terkenal di Clans? Harga kawasan perumahan ini tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, yang paling berharga adalah jaringan pemilik rumah di kawasan perumahan tersebut. Golden Glory Mansion tak ternilai harganya. Banyak orang ingin membeli properti di kawasan perumahan itu tetapi tidak bisa. Mereka tidak pernah menduga Nyonya Olsen memiliki properti di sana. Dia tidak hanya menghadiahkan sebuah rumah, tetapi jaringan koneksi di Clans. Nyonya Allen tercengang dan menatap Tuan Allen. Tuan Allen juga mencoba menolaknya. Kami tidak bisa menerimanya. Namun, Nyonya Olsen menggelengkan kepalanya. Saya sekarang sudah menetap di Oceanion dan tidak ingin terlibat dengan urusan di Clans. Ini permintaan maaf kami, jadi mohon diterima. Baru saat itulah Tuan Allen menerimanya. Setelah memberikan hadiah permintaan maaf, Nyonya Olsen pergi bersama Taylor dan Isla. Setelah mereka pergi, Nyonya Allen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa kagumnya. Nyonya Olsen memang hebat. Dia bisa menghibahkan properti yang sangat berharga. Tuan Allen mendesah. Anda belum melihat Lady South. Sikapnya bahkan lebih baik daripada Nyonya Olsen. Nyonya Allen mengerutkan kening. Sayang sekali. Meskipun ibu dan anak itu adalah individu yang sangat menjanjikan, Isla sungguh memalukan. Saat menyebut Isla, Tuan Allen pun mengernyit. Dia tiba-tiba teringat Keira. Kalau dipikir-pikir, Keira memang sangat mirip dengan ibu Mrs. Olsen, Lady South. Awalnya dia bahkan mengira bahwa Lady South adalah nenek Keira. Tuan Allen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, di mana Nona Olsen? Dia belum datang. Dia tidak bisa datang lagi. Frankie memegang teleponnya dan mengerutkan kening, lalu berkata, sepertinya Nona Olsen sedang menghadapi masalah. Rebecca berkata dengan tegas, aku tidak bisa pergi. Nona Olsen dalam masalah. Aku tidak bisa meninggalkannya di saat seperti ini dan kembali ke Clans. Bab 98. Kata-kata Rebecca membuat Tuan dan Nyonya Allen terdiam. Rebecca, ini bukan saatnya untuk mengamuk. Namun Rebecca angkat bicara. Dia menyelamatkanku saat aku hampir mati. Sekarang dia dalam masalah, bagaimana aku bisa pergi? Fasilitas medis di Oceanion cukup bagus. Aku akan tinggal di rumah sakit ini sampai Nona Olsen aman. Tuan dan Nyonya Allen saling memandang. Apa Nona Olsen benar-benar membunuh orang itu? Mata Rebecca memerah. Kalau begitu aku akan menunggu. Nona Olsen tidak punya banyak keluarga atau teman, dan aku akan menemuinya setiap hari kunjungan. Akan sangat menyedihkan jika semua orang punya pengunjung dan hanya dia yang tidak. Tuan Allen tidak dapat menahan tawa. Anda akan tinggal di sini selamanya. Rebecca menundukkan kepalanya dan terdiam, tampak seperti wanita muda yang manja lagi. Frankie memandangnya dan merasa agak lega. Sejak suami dan ibu mertua Rebecca mengkhianatinya,
ia kehilangan banyak kepercayaan diri. Sekarang ia mengamuk lagi, itu artinya ia mulai membaik. Dia merenung sejenak lalu mendesah. Masih ada urusan di perusahaan yang perlu perhatianku di Clans. Aku akan kembali dulu. Ibu, ayah, tolong tinggal bersama Rebecca di Oceanion untuk pemulihannya. Rasanya seperti berlibur di sini. Tuan Allen berkata pasrah, baiklah. Isla tidak pergi bersama Nyonya Olsen dan Tuan Olsen tetapi tetap tinggal di rumah sakit. Ketika dia tiba di kamar Nyonya Horton tua, dia mendapati wanita tua itu tengah menyenandungkan sebuah lagu sambil menonton drama sambil mengenakan kacamata bacanya. Setelah mengetuk pintu, dia masuk. Melihatnya, Nyonya Horton yang tua tampak tidak senang. "Mengapa kamu di sini?" Isla tersenyum. "Nyonya Horton, saya datang untuk memberitahu Anda sesuatu." Nyonya Horton tua melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Saya tidak ingin mendengarmu bicara. Pergilah." Dua pengawal segera melangkah maju, siap menangkap Isla. Isla langsung berteriak, "Nyonya Horton, Keira dalam masalah." Nyonya Horton tua berhenti, menundukkan kepalanya, dan meliriknya. "Apa yang terjadi? Katamu, apa yang terjadi dengan cucu menantuku?" Isla terkejut. "Menantu perempuan apa? Keira, apa yang terjadi padanya?" Tanpa berpikir panjang, Isla berasumsi bahwa demensia Nyonya Horton kambuh lagi, jadi dia melanjutkan. "Dia membunuh seseorang dan ditangkap. Dia dikurung di kantor polisi tadi malam dan dibebaskan dengan jaminan hari ini. Berita sudah melaporkannya. Apa kau tidak melihat beritanya?" Nyonya Horton yang sudah tua segera mengeluarkan ponselnya dan melihat berita yang sedang tren, tagar generasi kedua yang kaya membayar untuk bebas. Dia mengkliknya dan melihat wawancara oleh Josh sang jurnalis. Meskipun wajah Keira dan Connor kabur, siapapun yang mengenal mereka dapat mengenali mereka sekilas. Nyonya Horton yang sudah tua menatap laporan berita itu dengan kaget. Seluruh media sosial dipenuhi dengan kritik. "Kalian harus ungkap siapa generasi kedua yang kaya ini. Dia harus diadili. Ya dewa, kalau bukan karena wartawan yang mengabarkan berita itu, apakah almarhum akan meninggal dengan sia-sia? Bahkan anaknya menandatangani surat perjanjian untuk mendapatkan uang. Pembunuhan seumur hidup. Kata-kata ini berlaku di era manapun. Tolong ungkapkan dari keluarga mana dia berasal. Kami tidak akan pernah mendukung apapun dari keluarga mereka lagi. Apa-apaan generasi kedua yang kaya ini, menggunakan uang kita untuk menindas orang miskin." Semakin banyak Nyonya tua Horton membaca, semakin terkejut dia. Melihat ekspresinya, Isla segera menambahkan, "Nyonya Horton, reputasi Keira sekarang benar-benar ternoda. Bukankah Anda seharusnya menjaga jarak darinya untuk menghindari pengaruh pada grup Horton?" Mata Isla berbinar-binar dengan cahaya yang menyilaukan. Bukankah Keira begitu sombong dan hebat karena dia didukung oleh cinta Nyonya Horton tua? Jika dia kehilangan dukungan dari Nyonya Horton tua, apa jadinya dia? Mendengar kata-kata itu, Nyonya Horton tua itu menatapnya. "Grup Horton." Isla tersenyum. "Ya, Anda harus menasihati Tuan Horton untuk menjaga jarak darinya, saya melihat Tuan Horton merawatnya di rumah sakit. Jika wartawan memotretnya dan salah mengartikan bahwa Keira memiliki hubungan dengan keluarga Horton, itu akan menjadi kekacauan besar." Nyonya Horton tua segera mengerutkan kening. "Benar, benar. Kita tidak bisa membiarkan jurnalis memotretnya." Dia segera mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Lewis. Panggilan itu segera dijawab, dan Nyonya Horton berteriak, "Apakah Anda masih di rumah sakit? Apakah masih banyak wartawan?" Suara Lewis yang kaya dan menyenangkan terdengar dari telepon. "Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Sudah kubilang, kamu harus melindungi privasimu dan jangan biarkan jurnalis memotret." Sudut mulut Isla melengkung ke atas. Karena menyangkut masalah reputasi, Nyonya tua Horton dan Tuan Horton memang mulai menjaga jarak. Tepat ketika dia tengah memikirkan hal ini, dia mendengar kata-kata Nyonya tua Horton berikut. "Jangan biarkan wartawan memotret Keira. Seorang wanita muda butuh reputasinya. Bahkan jika masalah ini diselesaikan, jika dia difoto dan menjadi topik hangat, bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang di Oceanion di masa depan?" Isla terkejut. Dia menatap Nyonya Horton tua dengan heran dan kemudian mendengarnya melanjutkan. "Dasar bocah nakal. Hal besar seperti itu terjadi dan kau tidak memberitahuku. Bagaimana keadaan Keira sekarang? Apakah dia butuh aku untuk datang dan menjenguknya?" "Dia tidak butuh aku. Kalau begitu jangan pergi bekerja.
Kau harus tinggal di rumah sakit untuk melindunginya. Jika kau tidak bisa melindunginya, jangan pulang. Itulah kalimat yang didengar Isla saat dia diusir keluar ruangan. Dia menghentakkan kakinya karena marah, tatapan matanya tajam. Kembali ke rumah sakit, Louis menutup telepon dengan tenang. Ia mengusap hidungnya dan menatap Keira. Kata-kata yang diucapkan neneknya terngiang di kepalanya. Dasar bocah nakal, ini kesempatanmu. Ngomong-ngomong, di mana kau tidur malam ini? Di sofa. Bagaimana kau bisa tidur di sofa? Berdesakan di tempat tidur dengan istrimu. Tempat tidur. Hanya ada satu tempat tidur di bangsal itu. Memang dua orang bisa masuk jika mereka berdesakan, tetapi bukankah mereka harus sangat berdekatan? Louis merasa wajahnya menjadi sedikit panas hanya dengan memikirkannya. Sambil berdeham, dia berbicara kepada Keira. Saya akan menangani beberapa masalah di kantor. Keira sedang beristirahat di tempat tidur, dan mengangguk saat mendengarnya. Baiklah. Saat Louis berjalan menuju pintu, dia tiba-tiba berbalik. Aku akan kembali malam ini untuk makan malam denganmu. Keira bingung. Dia ingin memberitahu Louis agar tidak khawatir jika dia sibuk, tetapi dia tetap diam saat melihat tatapan dalam di mata Louis. Dia mengangguk. Baiklah. Setelah Louis pergi, Keira mengira dia akan bosan, tetapi kemudian Tuan dan Nyonya Allen membawa Rebecca. Saat mereka bertiga mengobrol dengannya, waktu berlalu dengan cepat, dan hari sudah malam. Rebecca berbisik kepada Keira, dan Tuan Allen serta Nyonya Allen duduk di sofa di samping mereka. Kedua ponsel mereka berbunyi bip bersamaan. Tuan Allen mengeluarkan ponselnya dan melihat ada pesan dari Frankie. Ayah, Ibu, aku sudah sampai rumah. Tuan Allen melirik Keira. Semakin dia memperhatikan wajahnya, semakin dia merasa dia mirip dengan Lady South dalam ingatannya. Tiba-tiba, dia mengirim pesan singkat ke Frankie. Di ruang kerjaku, laci kedua, ada sebuah album. Kurasa ada fotoku dan Lady South di halaman ke-18. Bisakah kau menemukannya, memotretnya, dan mengirimkannya kepadaku? Bab 99. Frankie membalas pesannya. Oke. Ibu Allen melihat pesan grup itu dan menatap Bapak Allen dengan perasaan campur aduk antara tertawa dan menangis. Anda luar biasa, Nyonya Olsen telah membesarkan putrinya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia mengira putrinya adalah orang lain? Anda pasti salah ingat, sudah bertahun-tahun. Tuan Allen terkekeh. Saya memang tidak begitu ingat seperti apa rupa Lady South. Lagi pula, saya sudah tidak melihatnya selama lebih dari 20 tahun. Mengenai apakah Nona Olsen mirip dengannya atau tidak, kita akan tahu setelah melihat fotonya, bukan? Ibu Allen ingin mengatakan sesuatu lebih lanjut, tetapi sebuah foto telah dikirimkan. Tuan Allen langsung membukanya, lalu tampak sedikit kecewa. Foto ini sudah terlalu lama. Tidak hanya terdistorsi, tetapi juga kabur. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Nyonya Allen juga mengamatinya dengan saksama, memang terdistorsi. Saya pikir Anda terlalu memikirkannya. Tuan Allen mendesah. Saat itu, Frankie mengirim pesan di grup chat. Sekarang ada layanan restorasi foto. Ayah, apakah ayah ingin aku membawanya ke sana untuk direstorasi? Mata Tuan Allen berbinar. Tentu saja. Nyonya Allen melihat kegigihannya dan agak tidak berdaya. Tentu saja, tetapi ingat, restorasi foto memerlukan waktu. Tunggu hingga foto yang direstorasi keluar, baru Anda dapat mengamatinya dengan saksama. Pasangan itu berbagi senyuman. Di malam hari, Rebecca dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Keira. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan aku untuk makan malam bersamamu? Agak sepi makan sendirian. Keira tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Seseorang berkata kepadanya ketika dia pergi bahwa dia akan kembali untuk menemaninya. Setelah keluarga Allen pergi, bangsal VIP ini akhirnya menjadi sunyi lagi. Keira memeriksa waktu dan melihat sudah pukul 6 sore. Suara langkah kaki terdengar di luar pintu, dan dia segera mendongak. Sebuah harapan yang bahkan tidak dia sadari terpancar di wajahnya. Berderak. Pintunya terbuka. Tom masuk, dan Keira memandang ke belakangnya, mencoba mencari sosok tinggi itu, tetapi tidak ada orang lain. Keira sedikit tertegun. Tom berdeham, lalu berkata, Nona Olsen, Tuan Horton sibuk malam ini dan tidak bisa datang, jadi dia memintaku membawakan makan malam untukmu. Mata Keira sedikit meredup, dan dia mengangguk, oke, terima kasih. Keesokan harinya, Keira bersiap untuk keluar dari rumah sakit. Dia tidak membawa banyak barang saat dirawat di rumah sakit,
jadi keluar dari rumah sakit merupakan urusan yang mudah. Sambil menatap keluar jendela bangsal, dia memang melihat beberapa wartawan yang keras kepala menenteng kamera, berjongkok di luar. Keira mengangkat alisnya. Dia tidak mempermasalahkannya, dan juga tidak menunggu Louis datang. Dia hanya memberi tahu pengawal yang dikirim oleh keluarga Horton dan pergi diam-diam melalui pintu belakang. Dia naik taksi dan kembali ke lingkungan kumuh tempat dia menyewa tempat. Setelah keluar dari mobil dengan mengenakan masker, dia tiba di pintu depan rumahnya. Tepat saat dia hendak mengambil kuncinya, seseorang tiba-tiba melompat dari tangga. "Nona Olsen, apakah Anda sudah sembuh total? Mengapa Anda tidak menyerahkan diri ke kantor polisi saat itu?" Keira melihat lebih dekat dan mendapati itu Josh lagi. Dia memang gigih dan pintar. Mengetahui bahwa akan sulit menemuinya di rumah sakit yang dijaga ketat, dia malah berlari ke flatnya. Keira tidak senang. "Bagaimana kamu tahu alamatku?" Josh mengarahkan kamera ke arahnya dan mulai berbicara, "Nona Olsen, internet saat ini sudah sangat maju. Beberapa orang baik hati telah membocorkan alamat Anda secara online, jadi jangan kira Anda bisa menghindari hukum." Keira tertawa dingin. "Yang disebut, orang baik hati, itu pasti Isla." Josh melangkah maju lagi. "Melihat kulitmu, sepertinya kamu baik-baik saja. Tolong jawab pertanyaanku." Keira berkata dengan acuh tak acuh, "Kasusnya belum terpecahkan, jadi harap percaya pada penilaian polisi. Saya tidak punya komentar lebih lanjut untuk sisanya." Setelah dia selesai, dia membuka pintu. Josh segera mencoba menghentikannya masuk. Keira memperingatkannya, "Josh, masuk tanpa izin adalah tindakan ilegal. Bahkan pengumpulan berita oleh wartawan harus mengikuti prosedur hukum. Apakah kamu yakin ingin menutup pintu dan menghentikanku masuk?" Josh tercengang. Keira berbalik dengan elegan dan melangkah masuk ke pintu. Namun detik berikutnya, dia berhenti. Kamarnya benar-benar berantakan, dan semua barang miliknya dijejalkan ke dalam kardus besar. Pemilik rumah setengah baya yang berperut buncit itu melotot ke arahnya. "Kau datang tepat waktu. Ambil barang-barangmu dan pergi. Aku tidak akan menyewakan rumah ini lagi." Keira terkejut. "Kenapa? Kenapa?" Tuan tanah yang gemuk itu berkata dengan tidak sabar, "Alamat rumahku telah terbongkar di internet. Jika aku terus menyewakan rumah ini kepadamu, seorang pembunuh, bagaimana aku bisa menjual rumah ini di masa depan? Aku takut rumah ini akan menjadi rumah berhantu. Kau harus pindah sekarang." Wajahnya gemetar ketika dia berbicara, tampak garang dan menakutkan. Dagu Keira menegang, dan dia berkata dengan dingin, "Polisi belum menghukumku. Bagaimana mungkin aku menjadi pembunuh?" Pemilik rumah yang gemuk itu mencibir. "Semua orang di internet tahu apa yang terjadi. Kamu hanya ingin menghindari hukuman. Begitu ya? Jadi netizen sekarang punya hak untuk memutuskan siapa yang melanggar hukum dan siapa yang tidak. Lalu untuk apa polisi dan hukum?" Kata-kata tajam Keira membuat tuan tanah gemuk itu terdiam. Meskipun dia bersalah, dia menjadi marah. Dia mengambil barang-barang Keira dari lantai dan melemparkannya keluar pintu. "Ini rumahku. Aku bisa memutuskan untuk tidak menyewakannya. Karena kamu tidak peka dan menolak untuk pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Wah! Kotak kardus itu jatuh ke tanah di luar, dan semuanya berserakan di tanah. Pemilik rumah yang gemuk itu menghalangi pintu dengan tubuhnya yang kekar. "Ambil barang-barangmu dan keluar. Rumahku tidak akan disewakan kepada orang-orang sepertimu." Mata Keira bersinar dengan cahaya yang terang. Dia bermaksud mendekati pemilik rumah itu, tetapi tiba-tiba dia melihat foto dirinya dan Nyonya Olsen di antara barang-barang yang berserakan di tanah. Itu adalah foto yang diambil pada ulang tahunnya yang ke-13 saat ia dan Nyonya Olsen masih bersama. Foto ini telah bersamanya selama hampir 10 tahun. Kini bingkainya telah pecah dan pecahan kacanya telah menusuk foto itu. Keira segera berbalik, berniat mengambilnya. Namun kemudian langkah kaki bergema di koridor saat 7 atau 8 wartawan tiba-tiba muncul. Mereka memadati tangga kecil, memaksa Keira ke sudut. "Nona Olsen, mengapa Anda mengajukan jaminan? Ada banyak bukti. Sangat jelas bahwa itu pembunuhan. Mengapa Anda tidak mengakui kejahatan Anda? Apakah Anda berencana untuk melarikan diri ke luar negeri? Yang meninggal itu adalah pamanmu. Dia meninggal tepat di depanmu. Apa kau tidak merasa bersalah sama sekali? Anda memberikan uang kepada putra almarhum. Apa motif Anda? Rasa bersalah dan ganti rugi? Atau membeli pengampunan dengan uang?"
Keira mengabaikan pertanyaan mereka dan mencoba mengambil foto itu, namun para jurnalis itu menyerbu maju bagai segerombolan lebah, dan salah satu dari mereka menginjak foto itu dengan keras. Momen keganasan yang intens terpancar di mata Keira. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya tajam, dan dengan dingin berkata, "Minggirlah." Bersambung ke bab selanjutnya.